Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 16 November 2022 dalam pekan biasa ke-33 tahun C. Bacaan dibawakan oleh M.A. Nini Intri, Mazmur dilantunkan oleh Marcelina Toron, dan renungan ditulis oleh Aloysius Gonzaga Dani. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, segala puja dan puji kami haturkan kepadamu untuk hari baru yang telah Kau berikan kepada kami. Sertailah kami pada hari ini untuk selalu senantiasa setia dengan rancangan-Mu. Dan dengan terang kasih-Mu, berilah kami tuntunan supaya kami teguh berjalan dalam iman kepadamu. Amin. Bacaan dari Kitab Wahyu, bab 4, ayat 1 sampai dengan ayat 11. Aku Yohanes melihat, sungguh sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu pernah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, sebuah tahta berdiri di surga, dan di atas tahta itu duduklah seseorang. Dan dia yang duduk di atas tahta itu tampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu, kilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Di sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di atasnya duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama seperti singa, makhluk yang kedua seperti anak lembu, makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, sedang makhluk yang keempat seperti burung nasar yang sedang terbang. Keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan tanpa henti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang selalu ada, dulu, kini, dan kelak. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian, hormat, dan kuasa,
sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Demikianlah sabda Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Pujilah Allah karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Pujilah Allah dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Pujilah Allah dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Pujilah Allah dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Alleluia, alleluia, alleluia. Aku telah menetapkan kalian supaya kalian pergi dan menghasilkan buah yang takkan binasa. Sabda Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 19, ayat 11 sampai dengan ayat 28. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka
bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, "Ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina. Katanya, 'Pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali.' Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, 'Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami.' Dan terjadilah ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, 'Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina.' Katanya kepada hamba itu, 'Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu, terimalah kekuasaan atas 10 kota.' Datanglah yang kedua dan berkata, 'Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina.' Katanya kepada orang kedua itu, 'Dan engkau kuasailah 5 kota.' Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, 'Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur.' Kata bangsawan itu, 'Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu, aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya.' Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, 'Ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu.' Kata mereka kepadanya, 'Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina.' Ia menjawab, 'Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku.' Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Tumbuh dan berkembang dalam kuasa Kristus. Renungan dibawakan oleh Aloysius Gonzaga Dani. Bapak, Ibu, dan rekan muda yang terkasih, Shalom.
Dalam dunia yang serba sibuk, seringkali kita menjumpai banyak distraksi dalam pelayanan kita. Banyak dari kita kemudian timbul pertanyaan, apakah masih perlu saya terlibat lebih dalam aktivitas pelayanan tersebut? Atau cukup sampai di sini saja? Hati, budi, dan pikiran kita, tempat bertumbuh iman kita memang perlu kita siram, supaya iman kita semakin tumbuh dan berkembang dalam mewartakan kabar sukacita dari Allah. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose bab 3 ayat 23 tertulis, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Sebuah pemahaman yang perlu kita maknai, bahwa segala tindakan kita adalah untuk kemuliaan Allah. Dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengar perumpamaan tentang mina. Perumpamaan yang menyegarkan kembali, bagaimana seharusnya iman kita seharusnya layak untuk bertumbuh. Dalam perumpamaan tersebut, seorang tuan yang akan menjadi raja mempercayakan 10 mina kepada 10 hambanya. Sepulangnya tuannya tersebut setelah dinobatkan menjadi raja, ia memanggil hamba-hambanya tersebut. Orang pertama dari 1 mina berkembang menjadi 10 mina, dan diberilah hambanya tersebut kekuasaan 10 kota kepadanya. Orang kedua, dari 1 mina menjadi 5 mina, dan kemudian diberilah hambanya kekuasaan 5 kota kepadanya. Yang menarik adalah tuan tersebut, ia tidak pernah meminta hak dari mina yang telah diberikan kepada hamba-hambanya. Perumpamaan tersebut sama halnya seperti relasi kita dengan Allah. Allah telah memberi kita iman yang sama dalam kehidupan kita semua. Mari kita persembahkan iman kita untuk kemuliaan Allah. Iman yang berkembang, berbuah, dan kemudian bermanfaat untuk sesama. Iman yang membawa kedamaian untuk dunia, dan iman yang menyegarkan dahaga dalam kehidupan dunia ini. Allah tidak berkenan iman kita hanya digunakan sebatas untuk kepuasan diri kita sendiri. Sikap dan tanggung jawab kita sebagai umat Allah adalah memberikan dampak baik kepada dunia dengan mengembangkan iman kita sesuai dengan talenta yang sudah Allah berikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi kita senantiasa dikuatkan kembali bahwa Allah juga turut serta dalam perjalanan iman kita. Kita telah mengambil bagian dalam misteri sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus. Kemudian kita juga telah menerima Kristus dalam komuni kudus, yang menggabungkan kita ke dalam kehidupannya dan misinya. Diakhiri dengan pengutusan umat beriman, supaya kita melaksanakan kehendak Allah. Mari kita perbaiki tekad kita, dan saling menguatkan satu sama lain untuk terus tumbuh dan berkembang, menghasilkan buah-buah iman Kristus yang baik, apapun rintangannya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kupersembahkan hari ini kepadamu. Kami mohon berjalanlah bersama kami, supaya kami memberikan yang terbaik dari hidup kami kepadamu. Dan bantulah iman kami untuk terus tumbuh dan berkembang di dalam-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.